seperti ini adalah hal-hal yang meringankan. Kemudian terdakwa Haji Muhammad Kosmal MPC memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk bangsa dan negara ini. Saya betul pada anak cucu penting negara ini, pembela putra Bung Soekarno. Saya sangat bangga melihat terdakwa ini yang selalu bangga dengan nasionalismenya, di mana Indonesia memerlukan semangat nasionalisme. Saya secara kesamaan kemungkinan atau bisa juga karena ketidaksengajaan, misalnya kecelakaan dan sebagainya. Tetapi akibat kecelakaan itu karena dia mengendarai kendaraan dengan sangat cepat atau kecepatan tinggi, maka dia harusnya menyadari atau memahami bahwa kecepatan tinggi bisa berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan sehingga mengakibatkan terjadinya korban, baik itu korban luka-luka maupun korban meninggal dunia. Bahwa terdakwa MKC tidak ada niatnya sengaja untuk membuat berita atau pemberitahuan bohong atau hoax. Sebab keinginan untuk membuat pelayanan ibadah secara online adalah berasal dari pemerintah yang menginginkan terdakwa MKC untuk bersaksi-saksi di berbagai GBI adalah pengurus-pengurus GBI, bukan daripada kehendak daripada MKC, tetapi adalah kehendak daripada para senior-senior atau para pendeta di GBI. Maka dapat dipastikan bahwa perbuatan membuat video kemudian bersaksi-bersaksi daripada terdakwa MKC adalah sebagai wujud dari adanya himbauan dan atau perintah dari pemerintah Republik Indonesia agar melayani ibadah secara online. Sebab sebelumnya dari tahun 2014 hingga tanggal 17 Juli 2020 terdakwa MKC melayani adalah secara offline, bukan online, yaitu dengan cara diundang atau datang ke gereja melakukan ibadah, berdoa dan bersaksi serta penginjilan atau penugasan penginjilan oleh berbagai pemimpin-pemimpin GBI di Indonesia. Bahwa keinginan atau kehendak atau pembuatan video YouTube untuk melayani ibadah secara online itu adalah berasal dari keinginan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, CQ Satgas COVID-19, dan juga keinginan dari pemerintah daerah yang menerapkan PSBB dan PPKM. Tujuannya adalah agar untuk membasmi penularan COVID-19. Bahwa ibadah online tidak hanya dilakukan oleh MKC, tapi juga umat lainnya, umat gereja maksudnya, termasuk juga ibadah umat muslim maupun ibadah umat agama lainnya. Untuk itu, penyidik dan jaksa penuntut umum masih perlu membaca dan mempelajari asas-asas hukum pidana di Indonesia keterangan Profesor Dr. Ulyono Projonegoro agar kelak paham tentang arti kesengajaan sebagaimana dimaksud oleh para pembuat doktrin atau para sarjana. Bahwa yang terbukti secara sengaja memberikan berita bohong atau hoax justru adalah penyidik Dirjen Polri yang terbukti mengatakan kepada publik, kepada keluarga dan kepada 15 orang penasihat terdakwa MKC bahwa terdakwa MKC ini selama 20 hari pertama tidak boleh dibesuk, tidak boleh dikunjungi keluarga, tidak boleh mendapatkan pelayanan dari advokat atau penasihat hukum. Kenapa tidak bisa dilayani oleh penasihat hukum? Karena terdakwa MKC sedang terkena COVID-19 sehingga dia harus menjalani isolasi mandiri. Sehingga karena harus isolasi mandiri, maka keluarga, penasihat hukum maupun rohaniawan tidak bisa bertemu kepada terdakwa MKC selama kurang lebih 20 hari. Padahal yang benar, terdakwa MKC terbukti telah disiksa dan dipaksa makan feses atau makan tai sesuai bukti yang sudah kami sebutkan dalam daftar pembuktian, dan lagi bukti yang akan kami serahkan kepada majelis hakim. Bila dihubungkan dengan perkara terdakwa MKC, maka unsur sengaja atau offset atau kesengajaan belum terpenuhi sebab perintah melayani ibadah melalui online bukanlah keinginan sendiri daripada terdakwa MKC, melainkan keinginan daripada pemerintah pusat, CQ Satgas COVID-19, dan pemerintah daerah maupun pemerintah sendiri. Perintah itu sendiri sampai sekarang masih berlaku dalam rangka memerangi COVID-19 versi Omicron. Kemudian bahwa terdakwa MKC membuat video, membaca dalam bahasa Arab, kemudian membaca tafsir atau terjemahan dari Kemenak Republik Indonesia adalah sebagai jawaban kepada tuduhan-tuduhan penceramah lain, termasuk penceramah Bapak Abdul Somad. Yang berikutnya, unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan
sesuatu akibat tertentu. Unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat menunjukkan perbuatan menyiarkan berita yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu terjadi keonaran, terjadi huru-hara, terjadi anarkisme, atau terbitnya keonaran di kalangan rakyat. Unsur ini menunjukkan bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 96 tentang peraturan pidana merupakan suatu delik dengan perumusan material dan delik material. Delik material adalah delik yang titik beratnya pada akibat yang dilarang. Artinya harus terjadi akibat yang dilarang, baru unsur ini terpenuhi. Delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi. Bagaimana cara melakukannya perbuatan itu tidak menjadi masalah, tetapi perlu juga diketahui kapan dilakukan perbuatan itu, menyangkut tempus delicti, di mana perbuatan dilakukan. Kemudian sesuai dengan setidaknya surat dakwah perlu juga diuraikan dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan. Perbuatan itu berbeda-beda dengan delik formal, yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain, titik beratnya adalah berada pada perbuatan sendiri tanpa harus terjadi akibat hukumnya. Dengan perkataan lain, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa akibat perbuatan menyiarkan dari terdakwa itu atau terdakwa MPC itu telah terbit keonaran di kalangan rakyat, telah terbit huru-hara, telah terbit anarkisme, telah terbit tindak pidana lain, misalnya kerusuhan dan sebagainya. Baca keterangan atau pendapat daripada Bapak Dr. Fransisi Datang selaku ahli bahasa linguistik. Beliau mencontohkan terkait dengan penerapan undang-undang Omnibus Law yang mengakibatkan huru-hara dan keonaran. Ibaratnya perbuatan pembunuhan baru dianggap dijerat pasal 340, junto pasal 338, junto pasal 339 bila malah telah terjadi kematian, atau misalnya kematian akibat baik karena pembunuhan maupun karena terencana maupun karena kelpaan. Maka tanpa adanya peristiwa kematian, maka mustahil atau tidak mungkin ada perbuatan pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana, junto pasal 38 KUH pidana, junto pasal 359 KUH pidana. Kata onar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kamus resmi negara Indonesia cetakan Balai Pustaka. Keonaran menurut kamus tersebut pertama adalah huru-hara atau kerusuhan, yang kedua adalah gempar, yang ketiga adalah keributan, yang keempat adalah kegaduhan. Bahwa kata onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa onar mencakup kejadian huru-hara, gempar, keributan, kegaduhan yang dapat berupa huru-hara fisik. Dengan adanya unsur dengan sengaja di depan kata menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, berarti pula unsur menerbitkan keonaran atau huru-hara atau tawuran di kalangan rakyat diliputi juga oleh dengan unsur dengan sengaja. Bahwa karena itu, karena jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa pelaku dalam hal ini terdakwa MPC memang menghendaki terbitnya keonaran atau huru-hara atau tawuran di kalangan rakyat. Selain harus terjadi huru-hara, anarkisme, gempar, keributan atau kegaduhan atau unjuk rasa besar-besaran sebelum dimulainya pelaporan penyidikan perkara ini di Baris Krim Siber Polri. Bahwa perlu kita ingat tujuan daripada terdakwa MPC bukanlah keonaran. Tujuannya adalah sesuai iman barunya. Dia rindu, dia ingin setiap orang masuk surga. Dia bahagia sesuai amanat agung agar setiap orang masuk ke surga. Menghendaki setiap orang masuk surga bukanlah kejahatan, bukan juga evil minds, bukan juga menseriak, apalagi actus reus. Oleh karena itu, karena jaksa penuntut umum harus membuktikan apakah benar pelaku memang menghendaki terbitnya keonaran, huru-hara, tawuran di kalangan rakyat, bahwa hanya soal ramai atau ramai komen, ramai like, subscribe dan dislike di berbagai media sosial saja, perlu kami sampaikan bahwa pernyataan, mohon maaf kepada sahabat kita atau idola kita, pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman tentang Tuhan bukan orang Arab itu juga ramai di media sosial, bukan hanya di media sosial tapi juga di televisi cetak dan elektronik. Kemudian pernyataan sahabat saya Menteri Agama Republik Indonesia tentang mengatur suara azan, ceramah dan seterusnya, itu juga ramai di media sosial.
Kemudian ceramah Profesor Dr. Quraisy, beliau ini idola saya dan saya senang dengan ceramah-ceramah beliau ini. Demikian juga ceramah Profesor Dr. Buya Sakur, juga idola saya, tentang Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Ini juga ramai menuai pro kontra di tengah masyarakat, baik di media sosial, malah jauh lebih ramai pro kontranya. Maka untuk itu silakan jaksa penuntut umum melakukan cek and recheck apakah yang kami paparkan ini benar atau tidak melalui internet, baik di media YouTube, Google, Yahoo, dan atau media cetak elektronik lainnya. Bahwa adapun pasca persidangan perkara ini dimulai di Ciamis, memang ada sekelompok kecil yang berunjuk rasa, dan itu unjuk rasa itu memang dijamin oleh undang-undang karena hak setiap orang. Itu lebih kepada cipta kondisi sesuai tangkapan video dan kamera yang berhasil kami rekam, diduga dilakukan oleh penyidik PS yang sedang kami proses di Propam Mabes Polri, sesuai rekaman percakapan di kantin wilayah Ciamis yang berhasil direkam oleh mitra penasihat terdakwa PC yang segera kami proses di Propam Polri. Dengan bangga merekayasa perkara ini, yaitu perkara balik menjadi perkara Ciamis, dan tertangkap kamera juga sedang berbicara dengan ormas tertentu. Bahwa faktanya sebelum tersangka terdakwa MKC dilaporkan kepada SPKT Cyber Polri pada Baris Krim Polri, belum pernah ada terjadi keonaran atau huru-hara atau keributan dan atau tawuran dan atau anarkisme di kalangan rakyat. Itu berarti belum terpenuhi unsur terdakwa MKC menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebab tidak pernah ada satu huru-hara atau kerusuhan atau kegumparan, keributan dan atau kegaduhan atau anarkisme sebelum dilaporkannya perkara ini kepada SPKT Dir Cyber Polri. Maka dengan demikian unsur-unsur pembuktian atau unsur-unsur pidana pada pasal 14 ayat 1 dan 2, khususnya pasal 41 Undang-Undang Nomor 146 tentang Peraturan Pidana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal-hal yang memberatkan. Penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, memaparkan terdapat 6 poin hal-hal yang memberatkan terdakwa yang terdiri dari 5 poin ketikan komputer ditambah 1 poin tulisan tangan sebagai berikut, dan seterusnya kami anggap telah dibacakan. Kemudian hal-hal meringankan. Penasihat hukum terdakwa MKC juga tidak sependapat dengan penilaian jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan saudara terdakwa Muhammad Kusman. Bahwa saya mengutip, walaupun mungkin tidak sempurna kutipannya, pendapat ahli yang kami datangkan ke ruangan persidangan ini, yaitu Bapak Ustadz yang terhormat Miftahul Cair, sarjana hukum Islam, magister hukum Islam, mengatakan dengan merujuk kepada surat Al-Maidah 8, janganlah karena kebencianmu kepada satu kaum sehingga kau berlaku atau bersikap tidak adil. Ini adalah satu sentuhan yang sangat menggetarkan hati dan pikiran penasihat hukum terdakwa. Bahwa banyak hal yang meringankan bagi terdakwa MKC, namun diperlukan pemikiran yang objektif dan penilaian yang rasional. Antara lain berikut. Terdakwa Muhammad Kusman alias MKC belum pernah dihukum. Sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di pengadilan dari Sabang sampai Merauke, itu selalu dipakai oleh majelis hakim yang terhormat atau yang mulia dalam pertimbangannya, bahwa terdakwa yang belum pernah dihukum adalah lazim dipakai juga oleh majelis hakim dalam pertimbangan sebagai hal yang meringankan, termasuk juga oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum. Terdakwa Haji Muhammad Kusman alias MKC merupakan tulang punggung pencari nafkah untuk keluarganya, dalam hal ini untuk istrinya atas nama Ibu Haja Watma. Ini juga lagi dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia dari Sabang sampai Merauke, juga lazim dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan saya sering mendengar perkara antar provinsi, antar kota, dan antar pulau. Itu lazim dipakai oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Terdakwa Haji Muhammad Kusman alias MKC adalah korban pelanggaran HAM berat dan penyiksaan di rutan Baris Krim Polri ketika sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu disiksa, dianiaya, dikeroyok, bahkan dipaksa makan tai. Saya belum pernah menemukan perkara seseorang dipaksa makan tai kecuali baru perkara ini. Dengan usia saya sudah 47 tahun, sebentar lagi akan berusia 48 tahun.
Saya sudah menangani perkara dari terkecil sampai perkara besar, mega skandal korupsi, belum pernah menemukan penjahat sekelas apapun termasuk terorisme dan koruptor dipaksa makan feses atau disiksa dan dianiaya di rutan Baris Krim Polri. Kemudian hal yang meringankan, terdakwa Muhammad Kosman alias Kece bersikap sopan selama menjalani persidangan ini. Tangannya dilipat, bajunya rapi, peci kebanggaan orang Indonesia dan juga kebanggaan umat Islam. Bahkan lambang negara, burung Garuda ada selalu di dalam topinya. Menurut hemat kami, sikap nasionalisme dan kesopan santunan seperti ini adalah hal-hal yang meringankan. Kemudian terdakwa Haji Muhammad Kosman Kece memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk bangsa dan negara ini. Saya itu betul pada anak cucu penting negara ini, pembela putra Bung Soekarno. Saya sangat bangga melihat terdakwa ini yang selalu bangga dengan nasionalismenya, di mana Indonesia memerlukan semangat nasionalisme supaya Indonesia ini tidak terpecah. Itu juga pidato-pidato daripada Bapak Presiden, termasuk Kapolri maupun Jaksa Agung dan menteri-menteri terkait. Terdakwa Muhammad Kosman Kece jujur dan berterus terang sejak semula kepada penyidik Cyber Polri. Bahkan ketika dia ditelepon oleh pendeta Yonatan, ada polisi mencarimu, jangan pergi kemana-mana. Beliau langsung menunggu dengan cara berdiri di persawahan di samping Sekolah Tinggi Teologi Badung Bali. Dia tidak berlari, dia menunggu yang disebut dengan polisi yang tanpa surat perintah penangkapan telah menangkap beliau, yang versi kami disebut penculikan tanpa disertai surat perintah penangkapan. Terdakwa Haji Muhammad Kosman alias MKC telah meminta maaf kepada seluruh warga negara Indonesia yang pernah tersinggung akibat perkataan dia, baik perkataan langsung maupun video-videonya yang dibuat oleh terdakwa MKC. Kemudian permintaan maaf itu juga diulang, disampaikan kepada 3 tokoh besar. Kami sebut sebagai tokoh besar, antara lain Ketua MUI Bapak Holil Nafis PSP. Kemudian kepada Bapak Dr. Aijanuddin sebagai perwakilan dari MUI. Kemudian kepada Bapak Ki Haji Otong sebagai perwakilan daripada tokoh masyarakat Pangandaran. Dan ketiganya dengan senang hati, dengan ikhlas telah memaafkan di ruang persidangan ini. Kemudian permohonan maaf terdakwa Muhammad Kosman Kece telah diterima dengan baik oleh tokoh-tokoh Muslim tersebut dengan mengingat atau merujuk kepada Allah saja memaafkan, Maha Pengampun lagi penyayang. 9. Kesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan semua saksi-saksi, baik saksi Ecas maupun saksi Ecas, berdasarkan surat atau akta, keterangan atau pendapat ahli, petunjuk dan atau keterangan terdakwa, telah terdapat persesuaian dengan keterangan terdakwa, yaitu keterangan tersebut di atas yang sudah kami amat tadi dibacakan, yang sudah sama-sama kita dengar di persidangan ini, yang saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, antara bukti yang satu dengan barang bukti lainnya, bahwa tidak ada evil minds atau mensrea atau actus reus atau pikiran jahat, pikiran setan daripada terdakwa MKC ketika membuat video-video tersebut, bahwa yang benar adalah niat baik dari terdakwa MKC yang rindu agar setiap orang masuk di surga tanpa ada kecualinya melalui iman percaya dia kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai kitab Yesaya 9 ayat 5, kemudian kitab Yohanes 1 ayat 1, kemudian sampai 4, kemudian kita dulu ya, ada suaranya. Ya. Dulu di stop. Udah momennya ada.
bagi ada ini. Kalau dijauhi sudah dilanjutkan. Kita untuk sholat asar jam 3:30. 300. Kita sekolah misalnya sengaja. Kita lanjutkan dulu kita. Sudah sampai. Baik. Yohanes, tetap Yohanes. Mana? Kami lanjutkan yang mulia kesimpulan atau Romawi 9 bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan semua saksi Charles dan saksi ahli Charles, surat atau akta, pendapat para ahli, petunjuk dan atau keterangan terdakwa telah terdapat persesuaian dengan keterangan terdakwa Muhammad Kece tersebut di atas yang saling bertalian dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, bahwa tidak ada evil minds, mens rea atau actus reus atau niat jahat daripada terdakwa MKC untuk menerbitkan keonaran atau huru-hara di tengah masyarakat, bahwa yang benar adalah ada niat baik daripada terdakwa MKC yang rindu agar semua orang masuk surga tanpa kecuali melalui iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai kitab Yesaya 9 ayat 5, kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, kitab Yohanes 14 ayat 16 dan kitab Yohanes 11:30, di mana secara khusus di dalam kitab Yohanes 11:30 Yesus berkata, aku dan Bapa, yaitu Yesus dan Tuhan atau Allah adalah satu, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak benar ada niat jahat atau pikiran setan dari terdakwa MKC dalam membuat video-videonya dalam YouTube miliknya. Dengan demikian, bahwa tidak benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud rumusan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Bahwa soal cara menyampaikan atau kurang pandainya membuat narasi-narasi untuk mempengaruhi orang agar beriman sebagai dimaksud oleh amanat yang agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hal itu bukanlah suatu kejahatan tetapi perlu bimbingan, perlu pendidikan baik formal maupun non formal agar setiap warga negara Indonesia menjadi pandai dan cerdas. Bahwa atas adanya ketersinggungan oleh saudara sebagian saksi maupun ahli termasuk warga negara Republik Indonesia yang kami cintai dimanapun berada, khususnya saudara-saudara kita umat muslim, berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah menyampaikan permohonan maafnya, tetapi dasar daripada terdakwa untuk membuat video-video itu sejujurnya adalah dengan cara mengutip ayat demi ayat dari Al-Quran, dari hadis maupun dari kitab kuning, termasuk daripada Bible itu. Diantaranya beliau mengutip surat 72 Al-Jin 19, mengutip surat 19 Maryam 71, mengutip surat 143 Az-Zukhruf 36, mengutip buku Samail Ar-Rasul karya Ibnu Katsir tentang ciri karakter dan bukti kenabian Nabi Muhammad alaihissalam, sehingga ketika ditanyakan dan ditujukan bukti-bukti tersebut di hadapan majelis hakim, maka
mereka baik saksi maupun ahli rata-rata tidak tahu, dan rata-rata saksi mengatakan silahkan tanyakan pada ahlinya. Tapi oleh Bapak Doktor atau Kiai Haji Doktor atau Kiai Haji Kholis Nafis PhD, ketika penasihat terdakwa mempertanyakan itu kepada beliau, itu adalah kesalahan mereka karena tidak mau mengaji. Dan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Kholis Nafis atau Kiai Haji Kholis Nafis PhD, terdakwa kecil dianggap sebagai orang yang bodoh atas komentar-komentarnya, tetapi bukan atas kutipan ayat-ayat, tetapi yang disayangkan oleh Bapak Ketua MUI Kholis Nafis adalah komentar daripada terdakwa. Oleh karena itu, kebodohan atau ketidakpintaran bukanlah merupakan objek tindak pidana. Bahwa orang yang bodoh atau orang yang belum pintar perlu dididik, perlu diajar, atau perlu disekolahkan, bila perlu kuliah, supaya setiap warga negara Republik Indonesia menjadi pintar. Atau perlu juga dilakukan berdialog, atau istilah saudara-saudara kita umat muslim perlu bertabayun untuk kerukunan dan toleransi umat beragama. Bahwa atas adanya ketersinggungan dari berbagai sebahagian saudara-saudara kita umat muslim tersebut, sebagai orang timur, terdakwa telah berulang kali memohon maaf, khususnya kepada saksi-saksi maupun ahli yang hadir persidangan ini, dan lebih khusus lagi kepada saya menyebutnya tokoh besar, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Kholis Nafis atau Kholis Nafis PhD, kepada selaku Ketua MUI, kemudian kepada Kiai Haji Dr. Aizanuddin dari PCN Umum Bogor, kemudian kepada Bapak Kiai Haji Otong dari Pangandaran. Dan terbukti setelah persidangan kami dapat bersilaturahmi dengan sangat baik, bahkan kami berfoto bersama sebagai bukti bahwa mereka puas pulang dari persidangan ini dengan suasana kerukunan dan kearifan. Oleh karena itu, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur tindak pidana tentang dengan sengaja dan atau dengan menyiarkan dan atau berita atau pemberitaan bohong dan atau menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, maka dengan demikian surat tuntutan jaksa penuntut umum untuk terdakwa MKC adalah gugur dan atau batal dengan demi hukum dengan segala akibatnya, karena ternyata berdasarkan bukti-bukti atau keterangan saksi Ecas, keterangan saksi Ecas, keterangan surat atau akta, keterangan ahli Ecas maupun Ecas, petunjuk keterangan terdakwa MKC, dan penerapan unsur-unsur pasal yang didakwakan atau dituntutkan jaksa penuntut umum kepada terdakwa MKC belum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa MKC melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh rumusan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Ke-10 Romawi, penutup dan permohonan. Berdasarkan paparan dan uraian serta kesimpulan di atas, maka telah tiba dan jelas bahwa surat dakwaan setebal 385 halaman yang disusun di bawah register perkara nomor register PDM min 1/067 Ciamis 11/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Sahdan Tanjung BSCSH selaku jaksa penuntut umum. Demikian juga dengan surat tuntutan jaksa penuntut umum setebal 1096 halaman yang disusun di bawah nomor register perkara PDM 1/067 Ciamis 11/2021 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Sahdan Tanjung BSCSH selaku jaksa penuntut umum, terbukti telah disusun berdasarkan berita acara yang tidak sah dan atau terbukti melawan hukum atau undue process of law. Dengan perkataan lain, penyidikan, pra penuntutan hingga pembuatan surat tuntutan terbukti dilakukan dengan cara-cara yang bersifat melawan hukum dan atau tidak sesuai dengan kitab hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum. Bahwa terbukti semua berkas penyidikan perkara PC berikut turunannya, termasuk surat dakwaan dan surat tuntutan hukum oleh jaksa penuntut umum, adalah menjadi tidak sah atau cacat juridis dan atau batal dengan demi hukum dengan segala akibat hukumnya karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah dan melawan hukum itu sendiri oleh penyidik Cyber Polri, khususnya termasuk penangkapan dan pengumpulan bukti dengan cara mendobrak rumah terdakwa sebelum dia dipanggil sebagai terlapor atau tersangka mendahului penangkapan. Ini jelas perbuatan melakukan dan tidak ada izin sampai dengan detik ini dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bali. Kemudian penyidik Cyber Polri dan atau jaksa penuntut umum
melakukan penyidikan tanpa penyelidikan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, khususnya bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan 45, bertentangan dengan Undang-Undang 1941 tentang kuhap, dan bertentangan dengan HAM, khususnya selama proses penyidikan. Sebab apa yang menjadi hak-hak tersangka dan atau hak terdakwa mulai dari pasal 50 sampai pasal 68 tidak pernah diberikan. Tersangka atau terdakwa baru setelah di ruang persidangan yang mulia ini atau yang terhormat ini, baru dia memperoleh hak-haknya melalui yang mulia majelis hakim, sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 sampai pasal 68. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada majelis hakim yang mulia. Semoga Tuhan memberkati majelis hakim beserta keluarga. Selain itu, berdasarkan paparan uraian fakta hukum di atas, yaitu uraian fakta-fakta juridis dan analisis juridis didukung oleh keterangan saksi ahli Charles, bukti surat atau akta keterangan ahli petunjuk dan persesuaian atau keterangan terdakwa ternyata tidak terbukti unsur kejahatan dan atau tidak ada terbukti tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh rumusan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Mengingat undang-undang ini juga lahir pasca Indonesia merdeka dari jajahan penjajah. Jadi undang-undang ini adalah diciptakan secara historis untuk memberantas atau untuk memerangi banyaknya poster-poster atau banner-banner yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, yang khususnya ditujukan kepada mereka-mereka yang bekerja sebagai wartawan jurnalisme atau reporter. Kemudian karena terdakwa MKC telah terbukti menjadi korban secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa MKC telah menjadi korban secara rekayasa atau dikriminalisasi, termasuk korban penyiksaan atau pelanggaran HAM, termasuk juga perkara yang harus dibalik menjadi di persidangan ini dengan cara penyidik telah membuang keterangan 3 orang saksi, yaitu pendeta Roma, pendeta Jimmy, dan pendeta Kadek. Maka ini bertentangan dengan hukum acara itu sendiri. Kemudian bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 20 September 1998 tentang pengesahan Konvensi Against Torture, Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, atau Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia itu sendiri, dan juga melanggar Pancasila sila kedua tentang kemanusiaan yang adil beradab, dan sila kelima kemanusiaan keadilan sosial konstitusi Indonesia. Kemudian bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang 45, khususnya pasal 78 dan pasal 29, serta melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang HAM, termasuk melanggar Undang-Undang Hukum Acara, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Maka berdasarkan paparan dan uraian di atas, kami memohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ciamis CQ Majelis Hakim dalam perkara pidana nomor register 186 garing PID.sus/2021 PN Ciamis tanggal 18 November 2021 atas nama terdakwa H. Muhammad Kosman alias MKC, agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini memutus sebagai berikut. Pertama, menerima eksepsi atau keberatan terdakwa Muhammad Kosman untuk seluruhnya. 2, menyatakan Pengadilan Negeri Ciamis adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam perkara nomor 186 garing PID.sus/2021 garing PN CMS tanggal 18 November 2021, mengingat lokus delikti dan tempus delikti perkara ini adalah di wilayah jurisdiksi Pengadilan Negeri Bali. 3, menyatakan surat dakwaan setebal 385 halaman yang disusun di bawah register perkara nomor register PDM -1/067 garing Ciami garing 11/21 tertanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Sanan Tanjung PSC SH selaku jaksa umum telah disusun berdasarkan berita acara yang tidak sah dan terbukti bersifat non hukum atau unjust of law, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. 4, menyatakan surat dakwaan setebal 385 halaman yang disusun di bawah register perkara nomor perkara PDM -1/097 garing Ciami garing 11/21 tertanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Sanan Tanjung PSCSH selaku jaksa umum kabur atau obskur libel, karena surat dakwaan tersebut
terbukti dibuat dan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga batal dihukum. 5. Menyatakan surat tuntutan jaksa penuntut umum setebal 1096 halaman yang disusun di bawah register nomor titik 2 pada 1/067 Ciami 11 2021 tertanggal 20 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Sana Tanjung PSCSH selaku jaksa penuntut umum terbukti telah disusun berdasarkan berita acara yang tidak sah dan surat dakwaan yang tidak sah serta terbukti melawan hukum atau unjust process of law sehingga dengan demikian harus akan batal demi hukum dengan segala hukumnya. 6. Membebaskan terdakwa Muhammad Osman dari segala tuntutan hukum atau prisprak atau setidak-tidaknya. 7. Membebaskan terdakwa Muhammad Osman dari segala tuntutan hukum atau oslafan alias travelling. 8. Membebaskan terdakwa Muhammad Osman dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk merehabilitasi nama baik terdakwa Muhammad Osman. 9. Membebaskan biaya perkara kepada negara kesatuan Indonesia. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini kami ajukan. Namun apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Semoga majelis hakim yang mulia diberi kekuatan, akal sehat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai irah-irah sendiri. Demikian hormat kami kuasa hukum terdakwa MKC Kamarudi Simanjuntak sarjana hukum, Martin Lukas sarjana hukum, Mansur Febrian sarjana hukum, Desi Anna Victorina sarjana hukum. Terima kasih beliau. Yang mulia, Ya. boleh ada koreksi sedikit ke PH. Silakan. Terima kasih. Ada dua hal yang boleh Pak Okti saya koreksi sedikit. Ya, tadi mengatakan surat 143 bukan 143 tapi surat 43. Surat 43 ya. 43 ada judul yang pertama. Yang kedua tentang beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah adalah di rukun iman, bukan rukun Islam. Rukun iman yang iman ya. Iya, rukun iman yang tidak Rukun iman ya. Tadi kedengarannya rukun Islam ya. Iya, rukun iman Pak. Ya, rukun iman. Baik. Terima kasih. Ya. Silakan. Ya, silakan. Masuk yang di kajian yang sudah dibacakan oleh Pak. Imak tadi sama bunyi. Dibalik. Ya, maksudnya. Masih. Jaksa. Dikasih beli. Udah. Ini daftar sudah dari sini. Udah lihat. Ada surat salam. Tidak sudah dikasih. Sudah. Ya, dengan selesainya pembacaan pledoi atau pembelaan ya dari penasihat hukum terdakwa, tapi tidak dua skor lagi ya. Ya, yang mulia. Dapat saya sampaikan bahwa perpanjangan penahanan untuk terdakwa ini dari pengadilan ini akan memasuki tahap yang kedua. Dan seperti yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa untuk replik dan bukti itu diberikan waktu hanya 2 hari untuk jaksa penuntut umum dan juga untuk penasihat hukum.
Namun setelah kami bermusyawarah dan melihat jadwal persidangan masih ada jangka waktu sebelum putusan, kami berikan kesempatan 1 minggu replik untuk jaksa penuntut umum dan duplik 1 minggu untuk penasihat hukum terdakwa. Ya, karena masih ada kurang lebih 30 hari. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Ada pertanyaan? Ada majelis dari penuntut umum kalau berkenan replik kami hari Senin selesai. Kami akan baca hari Senin. Hari Senin ya. Bagaimana dari penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia, bukan bermaksud. Wah, tidak setuju. Kebetulan Senin kami ada jadwal sidang di Tangerang yang harus dihadiri. Bagaimana kalau kami saja seperti yang diminta oleh Bu Majelis tadi seminggu? Ya. Kita putuskan tetap hari Kamis. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Cukup? Cukup Yang Mulia. Ya, berarti untuk replik minggu depan hari Kamis tanggal 17 Maret ya. Ini majelis dari 4 orang kan, apakah seperti kalau replik ini kan dari penuntut umum tidak ada interaktif antara ini. Kalau kami inginkan hasil ini tinggal 1 orang yang lain punya kegiatan, kami membaca seperti itu. Jadi lebih kita dan waktu biar kami melaksanakan pembahasannya sampai hari Senin, kita baca selesai. Tapi semua itu pembahasan mahal. Ada? Kembali lagi, apakah ada personil salah satu Kami tidak mulia, kami Kebetulan kan kami dari Jakarta Yang Mulia. Datang ke sini itu butuh waktu belasan jam hingga puluhan jam. Jadi kalau kami harus datang misalnya untuk majelis Senin, sidang Senin harus datang dari Jakarta, berarti hari Minggu baru harus datang sini. Pulang lagi hari Selasa kan begitu. Jadi kami mohonlah supaya tetap dengan perkataan hakim tadi tetap pada kami semua supaya tidak menermandat kami semua. Mohon majelis kami 7 orang itu juga dari Jakarta, yang membuat juga dari Jakarta. Kalau dari apa salahnya hanya pendengar kok? Biar kita baca. Tapi itu kembali. majelis tetap memutuskan hari Kamis tanggal 17 Maret 2020. Terima kasih. Terima kasih. Saudara terdakwa dengan sidang selesai. Kamu kota. Jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau gitu berhenti. Kalau Akbar itu dikit.